Record. Oke, teman-teman seller semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, bagaimana kalau kita langsung aja nih mulai. Tapi sebelum mulai, aku mau langsung sapa dulu nih pemateri kita, ya nggak sih? Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, kayak gitu. Oke, ada Kak Kevin nih. Teman-teman nih, kenalin dulu nih. Sebelum Kak Kevin kenalin diri sendiri, aku mau introduce dulu buat Kak Kevin. Kenapa sih aku memilih Kak Kevin sebagai pemateri ini? Karena kalau teman-teman tahu nih ya, aku tuh sampai dibilang sama Pak Andika, coba deh undang seller atas nama Kevin asal Bogor. Dia sudah bisa mengikuti ataupun sudah mempunyai TikTok dan mempunyai followers yang banyak kayak gitu. Apalagi dengan konten-kontennya itu menurut kita nih ya, kalau masih awal tuh nggak sebagus konten kreator yang pada umumnya. Tapi Kak Kevin bisa mendapatkan followers dengan cara organik, teman-teman. Nah, pasti nih teman-teman sendiri nih ya, kalau misalnya gini deh, mau jualan, tapi kalau followersnya dikit kan percuma nih, nggak ada yang ngunjungin toko kita, betul ya? Nah, dari awal kita sebelum jualan, kita harus menarik orang-orang supaya join nih, ataupun nge-followers, ataupun mengikuti kita. Ya gitu. Jadi gimana sih caranya? Jadi teman-teman nanti bisa pelajari materinya gimana, pelajarannya gimana sama Kak Kevinnya nih langsung nih. Jadi langsung aja nih Kak Kevin. Halo Kak Kevin. Aduh, Kak Kevin, suaranya kedengeran nih. Halo? Iya, halo, kenapa? Kayak gini yang halo. Oke, siap. Nah, sih teman-teman penasaran kan, apalagi 6.000 followers itu bisa hanya seminggu aja didapatkan. Kayak gitu. Gimana kalau misalnya dalam sebulan, ya nggak sih? Makin banyak lagi nih yang ngikutin atau pengikut toko kita. Kayak gitu, makin penasaran. Aku juga nih makin penasaran gimana caranya, apalagi dengan hasil yang organik. Susah banget buat dapetin followers itu dengan hasil yang organik kalau kita nggak nyentuh FYP tiap hari. Semakin kita banyak FYP kontennya, otomatis makin banyak yang bakal ikutin kita karena niru nih, entah itu dari apa namanya backsoundnya ataupun cara bikin kontennya dan lain sebagainya kayak gitu. Gimana Kak Kevin, sudah bisa? Sudah, Kak. Oke, siap, sudah bisa nih. Halo Kak udah bisa ya? Kevin. Udah. Apa kabar nih Kak Kevin? Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah baik. Teman-teman, Kak Kevin ini baru banget join sekitar 2 bulan apa 3 bulan ya Kak Kevin? 2 bulan. Oh, 2 bulan teman-teman. Tapi Kurang lah. bisa langsung jadi istilah pemateri buat teman-teman semuanya, bimbing teman-teman. Jadi di sini teman-teman kita akan memberikan panggung ketika teman-teman ini mampu untuk bisa membimbing teman-teman seller yang lain. Di sini nggak boleh yang namanya pelit ilmu karena teman-teman sebanyak-banyaknya teman-teman mempunyai ilmu, alangkah baiknya dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Ya gitu karena nggak apa namanya pasti banyak banget pahala yang teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman memberikan ilmu dengan cara cuma kayak gitu. Mungkin langsung aja nih Kak Kevin, kita belajar bareng Kak Kevin. Gimana caranya buat memperbanyak followers di TikTok? Sebenarnya sih belajar dari Kak Aziz sih kemarin. Oke. Jadi sebelumnya pernah belajar juga kayak step gitu. Mungkin karena keinget, oh iya, Mas Aziz ini ngejelasin step juga. Ya udah, kita coba deh. Mudah-mudahan bisa dipraktekin gitu di TikTok. Karena sebelumnya kan saya juga sebenarnya buat 3 akun, tapi untuk ngetes aja gitu. Akun yang pertama jadi sebelumnya kan punya toko juga,
Jadi pakai strategi ini buat ngembangin akun yang baru ini. Jadi kalau misalkan orang lihat 6 kali posting udah FYP itu, padahal sebelumnya di akun-akun lain udah mulai posting, ngetes. Tapi ini aku coba share deh. Maaf ya kalau misalkan agak gagal, soalnya baru pertama kali. Gak apa-apa Kak Kevin, kita di sini belajar bareng-bareng. Gitu. Oke teman-teman, ini udah tampil ya? Belum di aku nih. Share screen-nya belum ya? Oke, sudah Kak Kevin. Jadi teman-teman, terutama khususnya buat yang nggak pakai nama Colorisman gitu, buat akunnya lebih enak tuh kumpulin dulu followersnya, dibanding kita langsung jualan hard selling. Jadi bikin akun-akun tips dulu, atau pokoknya akun-akun yang bisa memicu influencer tuh datang buat bisa ngafiliasin produk kita nantinya gitu. Jadi nggak jualan dulu buru-buru. Kalau saya sih sebenarnya udah praktekin ini dari toko-toko saya sebelumnya, hasilnya mantap. Mudah-mudahan di sini bagus juga di Colorisman ini ke depannya. Bikin konten-konten yang orang suka, kayak misalnya konten berita. Orang tuh kan kebanyakan takut ketinggalan berita, semua orang jadi pengen yang pertama tahu gitu, info-info terbaru. Kalau misalkan langsung jualan kan, kecuali memang di akun kita tuh memang dicantumin Colorisman gitu, orang udah kenal Colorisman. Bedanya kalau kita ikut strategi yang saya bikin, lebih ke ngumpulin orang-orangnya dulu, meskipun dia belum Colorisman, atau misalkan yang udah tahu Colorisman juga, kedepannya bisa dipancing buat beli produk yang kita jual. Intinya sih gitu. Kalau nggak share berita, bikin tips trik yang bermanfaat, kayak misalnya psikologi hack, life hack gitu, trik-trik yang unik, kayak misalkan gimana sih cara pede di depan cowok, cara pede di depan cewek gitu. Kayak yang saya share kemarin di TikTok saya tuh kayak gitu kebanyakan. Jadi ya. Narik minat target market yang tepat gitu. Kan anak-anak muda doang. Anak muda tuh senangnya apa? Biasanya kan tips-tips ganteng, cara tampil maksimal. Nah itu alhamdulillah responnya bagus. Karena saya share-nya tips sama trik. Jadi video yang saya upload juga nggak terlalu panjang. Kontennya harus pendek. Selain itu kan bisa juga upload konten storytelling. Atau kayak yang kalau saya sering lihat Pak Andika tuh yang sering bikin gimana sih ceritanya kita dulu gitu, sampai bisa sesukses ini. Nah itu orang-orang rata-rata di TikTok suka nonton sampai habis. Terus juga kita bikin kontennya yang interaktif gitu. Meskipun misalkan kita bikin konten tips dan trik itu panjang gitu, nggak cukup di satu postingan aja. Dan kita bakal adain part 2-nya. Nah tetap kita ajak audiensnya buat berinteraksi, lanjut part 2 enggak nih?
kalau misalkan di sebelum-sebelumnya udah naik ya baru bisa diselingin sama edukasi produk. Jadi kalau di awal-awal langsung edukasi produk tuh kebanyakan orangnya minggat, audiensnya minggat. Kalau gini kan biarkan dia kenal kita dulu gitu. Kalau udah mulai dia nggak mempermasalahkan keranjang kuning, bisa lah kita mulai jualan. Di akun saya sebelumnya, teknik kayak gini tuh works ya. Pernah dari satu FYP video kejual 100 produk, tapi di toko sebelah ya, di akun saya yang lain gitu, maksudnya jualan saya yang lain. Dari awalnya ya saya gini nggak langsung jualan. Apa? Bikin ini Kak, apa tuh konten-konten yang memicu perdebatan. Kayak misalnya kan yang terakhir itu saya bikin cara terlihat menarik tanpa harus jadi bad boy gitu. Nah di situ tuh aku nggak bikin ganteng atau good looking tuh, harapan-harapan yang harusnya saya buatin tuh nantinya bakal dijawab sama penontonnya gitu. Saya lupa cantumin di sini sih, sebenarnya harusnya ada contohnya lebih enak. Tapi kalau misalkan mau sambil dicek aja di TikTok Glossop, ada postingan di situ yang sampai 1.700.000-an lah yang lihatnya. Ya itu karena lebih ke ini sih, algoritma hack gitu. Jadi si audiensnya sendiri yang naikin postingannya. Langsung ke selanjutnya ya. Nah kalau misalkan di TikTok itu kan harus posting setiap hari ya. Berarti kita harus siapin stok kontennya. Tapi kan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk tuh dari konten yang sebelumnya. Atau kalau misalnya nggak ada, suruhlah teman atau siapa yang nanya juga gitu ke konten yang udah kita bikin. Nanti kita jawab pakai video. Ternyata jawab pakai video itu konten kita lebih mantap lah performanya. Apalagi kalau video sebelumnya viral. Jadi kita siapin stok konten, tapi memprioritaskan jawab pakai video kalau memang ada yang nanya. Jadi si stok kontennya untuk postingan selanjutnya. Nah selanjutnya ini ada waktu posting yang tepat. Waktu posting yang tepat itu sebenarnya nggak ada sih. Misalkan kan yang kita pelajari dari banyak-banyak akun, kita tuh harus postingnya di prime time, jam 7, jam 6, atau saat-saat orang santai gitu. Padahal sebenarnya meskipun ada potensi si audiens itu ngelihat TikTok, belum tentu konten kita yang dilihat. Jadi bisa jadi dia cuma buka sebentar, konten kita malah nggak tampil. Yang paling penting setiap hari bisa posting, meskipun jam 11 malam atau jam 12 malam. Di beberapa kasus saya juga sering posting malam, tapi hasilnya tetap bagus, penontonnya tetap banyak gitu. Respon setiap komen yang masuk. Nah, karena si konten tadi memicu perdebatan ya, kadang-kadang ada aja yang komennya kasar atau
macam-macam lah ya yang nggak setuju, bahkan pakai kata-kata kasar gitu. Nah itu seharusnya memang kita respon. Jadi sebelum FYP itu kasus-kasus yang kemarin tuh malamnya posting, viewsnya sedikit. Ternyata ada komen-komen yang belum dibalas tuh. Paginya begitu saya balas, beberapa menit kemudian viewersnya malah nambah. Setelah dibahas semua kan datang komen-komen baru tuh. Nggak sempat saya balas. Begitu mulai saya balasin lagi, lalu tuh di-up lagi mungkin sama TikToknya ya, viewersnya nambah lagi. Dan kalau misalkan video TikTok tuh harusnya sepi atau rame, memang kita harus upload setiap hari ya. Dari satu konten yang FYP itu, konten-konten sebelumnya ikut FYP juga malah. Jadi keangkat sama satu konten yang itu. Meskipun komennya toksik atau komennya kadang-kadang kan orang yang nggak setuju, nah itu tetap kita balas. Kalau misalkan toksik parah mah hapus aja setelah dibalas. Durasi, kalau untuk konten seperti saya yang bikin tips dan trik kayak misalkan cara pakai parfum yang benar, atau pokoknya kita menjual harapan lah gitu, sebaiknya pendek, 7 atau 8 detik aja. Kan dari tips itu panjang loh, ada beberapa baris yang harus kita baca. Kita perhitungannya, kita coba baca sendiri aja. Misalkan kita selesai baca itu 10 detik, berarti waktu kontennya harus 7 detik. Karena 3/4 konten kita baca tuh videonya udah putar ulang. Itu nanti dihitung 2 sama TikTok. Ini sih yang paling penting kalau tips dan trik. Kalau post story atau cerita-cerita gitu, lebih baiknya kan kita mempertahankan 3-4 detik pertama gitu. Ini yang mutusin orang lanjut atau enggak nonton konten kita. Sama keranjang kuning. Keranjang kuning itu sebaiknya di awal-awal kalau mau bangun konten yang kayak saya, jangan dipakai dulu. Itu udah ada. Karena performanya beda yang ada keranjang kuning sama yang nggak ada, terutama di awal. Beda kalau memang kita dari awal langsung ada nama colorisman-nya gitu, atau orang memang tahu kita jual colorisman, ya sebaiknya memang ada. Kalau mau bikin konten sendiri, ya yang bagus. Kalau misalkan mau pakai cara kayak saya gini, mungkin saya nanti jualnya di live. Atau kalau misalkan followersnya udah di atas 10.000, baru saya mulai jualan. Oh iya, kalau mau bikin konten tips dan trik, itu headline-nya harus bagus ya kan? Dari segi headline-nya harus benar-benar bikin orang penasaran gitu. Kayak melibatkan emosi, melibatkan harapan konsumen.
Kayak misalnya pengen ganteng tanpa pakai skincare gitu. Pengen ganteng meskipun bokeh gitu. Jadi kan ngundang orang buat baca sampai selesai. Ya minimal sebelum dia selesai baca sampai bawah tuh kontennya udah keulang. Ini sih poin intinya kalau mau tips dan trik. Ini udah saya coba di 3 akun, semuanya naik. Semuanya followersnya nambah, viewsnya banyak. Gerak aja. Nah kalau main pakai ini itu orang harus pasar karena Mana dong, Min? kembar jatuh. Bui kembar. Sebentar. Kalau sama konten tips dan trik sendiri, It's a cockroach. oke. Sama ini ya. Jadi di TikTok itu kan suka ada tuh konten orang-orang yang bikin konten FLKS nih, hasil FLKS. Nah, ternyata ada beberapa yang berhasil juga. Followersnya nambah, sama dia sih klaimnya afiliasi dari TikTok Shop-nya tuh juga banyak, itu menghasilkan banyak. Itu saya sendiri kurang setuju ya teman-teman, meskipun memang ada yang berhasil, karena kita ngejualnya produk yang spesifik gitu. Menurut saya itu kurang bagus. Kalau bisa sih ini juga nih, seandainya udah mulai nambahin keranjang kuning. Keranjang kuningnya tuh jangan cuma klik di sini gitu, tapi kemarin sempat ada kasusnya. Saya kan ngejual produk yang terkait sama NLP ya, atau belajar pemahaman cara mengendalikan pikiran gitu. Di keranjangnya tuh saya tambahin, jangan sampai Bang Udin lihat, kan sekarang tuh ada yang sedang viral tuh antara pesulap merah sama Gus Samsudin itu ya. Itu semua orang tuh di TikTok tahu. Jadi kita manfaatkan juga momen-momen viral orang lain. Nah itu alhamdulillah konversinya bagus banget. Hanya karena orang itu merasa penasaran, oh iya maksudnya apa sih kayak gini gitu. Kok judul keranjangnya aneh banget, akhirnya mereka klik. Paling Kak, kalau yang saya share sih itu aja ya, tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan insya Allah saya bisa jawab. Mau nanya, Min. Iya. Selain bikin
konten tips and trick itu yang bisa bikin FYP, konten apa lagi kira-kira? Bisa konten story, konten cerita, cerita. Kan banyak tuh yang sering FYP tuh, misalkan dulunya tuh dia tuh profesinya apa, tiba-tiba jadi orang sukses. Nah, bisa kayak gitu. Yang kayak dijelasin di pertama tadi, share berita, kasih tips bermanfaat, atau apa tuh, tips psikologi gitu, psikologi gitu. Kayak misalkan kalau misalkan kamu pengen bersin, fakta psikologinya kalau kamu naikin lidah di atas mulut itu bersinnya bakal berhenti. Kayak misalnya gitu. Kalau misalkan sering pengen ke toilet, garuk-garuk kaki biar nggak pengen ke toilet lagi. Bikin kontennya pakai aplikasi apa kan? Saya pakai Canva. Jadi di Canva itu udah lengkap banget ya terkait bikin tips dan trik ini. Memang sederhana banget, nggak usah banyak-banyak ini kan ya. Wah, ini nih Ajisnya ada nih kayaknya. Untuk PowerPoint-nya ya saya share. Jadi kalau pakai strategi ini ya, memang kita nggak bisa cepat-cepat jualan. Kita bisa jualan kalau si keranjang kuning ini sendiri udah nggak dipermasalahin sama audiensnya. Atau sekarang udah mulai banyak kok yang masuk-masuk lewat WA gitu. Terus transaksi juga udah ada. Padahal kita belum sampai ke hard selling gitu. Kalau misalkan udah follows-nya di atas 5.000, bolehlah live gitu. Cuma karena saya masih belajar ya, jadi harusnya sih yang minggu depan diundang tuh yang jago live kali ya. Bisa belajar. Oke, ada lagi nih Kak Kevin, pertanyaan dari Kak Asep. Bikin kontennya pakai aplikasi apa, Kak? Bikin kontennya pakai Canva. Canva aja, simpel. Di Canva kan videonya juga ada. Terus kita tinggal tambahin elemen, tambahin teks. Simpel banget sih Canva. Nggak yang berbayar pun udah cukup lengkap gitu. Oke, berarti pakai Canva ya. Itu kalau misalnya dalam bentuk foto nih Kak Kevin. Tapi kalau dalam video Kak Kevin pernah nggak? Ya, video kami pakai Canva juga. Oh, pakai Canva juga. Ya, Berarti jadi nanti ditempel gambar atau ditempel elemen gitu. Ada kok di Canva. Oke, nanti untuk PowerPoint-nya bisa di-share ya Kak. Nanti bisa Kak Kevin bisa info ke aku untuk mengirimi PowerPoint-nya. Nanti akan aku share buat teman-teman pelajari. Betul ya Kak Kevin ya, boleh ya berbagi? Boleh. Oke. Mungkin sebenarnya seharusnya sih ya namanya persiapan ya. Persiapannya sih sebenarnya udah matang, tapi ternyata pas live di sininya malah gagap gitu. Jadi banyak yang ngeblank gitu kan. Terkait kan ini juga masih pertama, masih belajar. Sorry ya teman-teman, jadi nggak maksimal. Gak apa-apa Kak Kevin. Kalau buat video terus dubbing biasanya pakai aplikasi apa Kak? Kalau misalnya diisi suara Google Voice gitu ya,
enakan pakai di handphone sih pakai CapCut. CapCut juga teks dirubah jadi suara juga fiturnya udah ada di sana. Kalau mau kita isi suara sendiri juga enak di sana. Pakai CapCut. Ya, betul. Nah, lagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja ditanyain di kolom chat ataupun langsung aja ngobrol langsung sama Kak Kevin-nya. Biar kita sharing-sharing bareng. Kak Kevin, nama TikToknya apa ya, Kak? Mau coba lihat contoh konten-kontennya. Langsung aja nih diketik Kak Kevin. Ini dua ini sama ya, Oke. kira-kira sama lah gitu. Oke, ada lagi nih dari Kak Tirta. Kak mau nanya, kira-kira resolusi video itu ngaruh nggak ya ke konten yang FYP? Kalau misalkan audiens kan kayak penempatannya kayak kita sendiri aja gitu. Kalau misalkan kita ngelihat video yang resolusinya kurang bagus, itu rata-rata kan dilewat ya. Tapi maksudnya untuk ini aja sih konten-konten real gitu. Ya usahakan bagus ya. Kalau misalkan memang resolusi dari gadget sendiri yang kurang bagus, bisa pakai bikin videonya misalkan siang, jadi kebantu sama cahaya sinar matahari, jadi minimal nggak buram gitu. Atau bikin konten-konten yang lain aja, kalau memang nggak memungkinkan, ya nggak usah dipaksakan gitu. Tapi sebenarnya orang tuh lebih tertarik kalau ngelihat konten tuh yang resolusinya tinggi sih, bagus. Selama nggak hancur aja ya, masih oke kok. Yang terutama bisa nggak 3 detik pertama tuh kita pertahanin orang buat tetap lihat gitu. Dan juga sebenarnya nanti mau coba lagi bikin akun lagi, tapi yang langsung hard selling. Oke, kalau video hard selling yang mantul dan bikin customer ada rasa pengen beli, contohnya konten gimana tuh, Kak? Ada sih di akun aku satu lagi yang dari satu video tuh ngasilin 100 penjualan, Kak. Nanti aku share deh itunya, videonya yang mana gitu. Tapi bukan dari yang si toko Florisman ini. Jadi kayaknya nggak bisa di-share di sini, nanti bisa japri aja. Kalau video hard selling tuh gimana ya kalau namanya di sosial media, orang buka sosmed tuh untuk cari hiburan gitu. Orang suka membeli, tapi nggak suka dijualin. Begitu dia udah penat sama kesehariannya, buka sosmed, ternyata masih disuruh beli juga. Rata-rata tuh memang di skip sih, Kak. Kecuali memang benar-benar si produk itu tuh ngatasin masalah-masalah
masalah-masalah pribadi kita gitu. Oke, kayak gitu ya, Kak Dea. Lagi nih dari Kak Tirta. Kak Kevin, kalau nambah followers TikTok awal-awal ikut yang orang live sambil tangkap itu, yang buat nambahin followers baik atau tidak, Kak, buat akun TikTok? Oh iya, saya juga sering lihat sih live-nya. Kalau menurut saya itu jelek ya. Karena itu kan, kalau saya rasa yang bakal naik tuh akun yang bikinnya aja sih. Yang bikin live itu sendiri. Kayak, kasih ini dong, love dong, tap dong. Yang naik tuh sebenarnya live dia sendiri. Nah, ada akun ini nih, follow nih. Itu kan followersnya kayak random, Kak. Kalau buat akun yang jualan, kayaknya sih kurang bagus. Karena nanti kan misalkan yang follow kita cewek. Nah, produk Kolisman ini kan dikhususkan untuk cowok. Begitu kita bikin postingan yang untuk hard selling misalnya. Nah, kok di beranda si cewek tadi timbul produk cowok, otomatis kan di skip. Nanti jelek sendiri sih ke algoritmanya. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau misalkan kita cari followers yang random, lebih baik yang, karena kita semua udah tahu nih, konsumen kita cowok, anak muda, kita bikin aja yang anak muda dan cowok itu suka gitu kira-kira apa. Kalau upload video harus tiap hari. Iya, Kak, harus tiap hari, mau FYP atau enggak FYP, itu harus tiap hari. Soalnya kita nggak tahu postingan mana yang bakal FYP gitu. Nanti si postingan-postingan yang nggak FYP tadi naik sendiri kok, Kak, kalau misalkan ada satu konten yang winning. Kadang ada juga kasusnya yang gini, misalkan karena ngelewatin waktu prime time nih, wah udah kemalaman nih, nggak jadi bikin konten, atau udah bikin tapi nggak jadi posting, nanti aja saya posting pagi. Itu justru kalau saya sendiri sih pernah nyoba kayak gitu, kesana-sananya udah kayak ulang dari awal lagi gitu. Yang lihatnya nggak banyak lagi. Kalau untuk minimalnya sendiri, ya minimal konten posting 1. Makanya di PowerPoint tadi saya saranin buat bikin stok konten. Nah, kalau misalkan nggak ada komen, nggak ada interaksi, stok konten itu kita pakai. Terus kan ada yang part 1, part 2, part 3, meskipun nggak ada yang komen lanjut, tetap kita lanjut. Tips konsisten bikin konten setiap hari. Saya juga nggak setiap hari, Kak. Jadi kita ambil waktu senggang. Misalkan hari-hari libur atau hari-hari misalkan paket-paketnya banyak, saat nggak packing tapi lagi nggak kemana-mana tuh, kapan gitu. Bikinlah konten-konten pendek untuk beberapa hari. Jadi kalau misalnya besok nggak sempet bikin konten pun, ada stok-stok konten gitu. Kalau kita bikin konten setiap hari tuh, kadang-kadang kan kesibukannya kan setiap harinya beda. Ujung-ujungnya malah mau bikin udah kemalaman atau udah terlalu capek. Ujung-ujungnya malah bolos, Kak. Bolos bikin konten. Lebih enaknya sih bikin stok konten untuk beberapa hari ke depan. Kalau udah sisa 3 atau 4, sudah harus mulai bikin lagi. Kalau upload harus tiap hari, iya benar, saya setuju. FYP nggak FYP. Karena nanti misalkan ada satu aja konten kita yang FYP gitu, konten-konten sebelumnya kayak terpicu gitu buat FYP. Yang penting begitu ada komen,
secepatnya kalau bisa dibalas. Jadi konten-konten yang sebelumnya nggak FYP juga bisa FYP karena kita respon komen-komen audiensnya. Oke, ini pertanyaan dari Kak Tirta. Kak Kevin, kalau kita buat 2 akun, satu akun TikTok Shop untuk produk, misalnya Horis Main Store, satunya lagi akun pribadi buat bikin konten, terus kita jadi afiliator di akun TikTok Shop kita sendiri. Itu boleh ya, Kak? Jadi bikin konten dan pakai akun pribadi, pakai afiliasi di TikTok Shop kita sendiri. Nah, enaknya di TikTok tuh sebenarnya gitu, Kak. Kalau misalkan kita udah terlanjur bikin konten, tapi nggak pernah FYP nih. Lebih baik bikin konten baru aja, lebih bikin akun baru maksudnya, sorry. Jadi posisi TikTok Shop saya sendiri juga yang untuk jual Florisman ini, saya gabung dengan jualan saya yang lain. Satu untuk akun resminya gitu, yang kan bisa nambahin 10 akun pemasaran kalau di TikTok. Jadi biar nggak kehitung afiliasi, tambahin aja akun pemasaran tuh akun kita gitu. Bisa kok. Misalkan kita mau buat 10, nanti diarahinnya ke toko kita semua, itu juga bisa. Enaknya gitu. Kalau kita sering lihat di TikTok tuh ada nama-nama akun yang misalkan racun skincare atau pokoknya nama-namanya kayak nggak bisnis banget gitu. Nah itu bisa jadi malah brand-brand itu yang pakai atau orang-orang yang terlibat di brand, karena zaman sekarang tuh kayaknya yang penting kontennya bisa dinikmati, orang-orang TikTok tuh pasti follow. Spill stok konten apa aja selama seminggu ke depan dong, Kak. Misalnya hari ini tips and trick, besok apa. Itu bisa di-mix di yang presentasi pertama tadi bisa di-mix ya. Kalau mau tips trik semua juga nggak masalah sih, selama ada peminatnya gitu, ditonton aja sih. Kak, kalau untuk life hack itu apa? Jadi life hack tuh kayak gimana ya? Tips-tips unik gitu. Halo Kak, masih kedengeran nggak suaranya? Aman ya? Kok, Kak, aman. Yang ini udah bisa. Life hack tuh kayak misalnya tips produktif gitu, atau tips-tips yang menghemat waktu gitu. Paling gampang contohnya apa ya, Mbak? Pokoknya udah ada. Kalau kayak gitu harus rutin gak sih, Kak? Kayak misalnya nih, dalam seminggu ini sudah ada jadwalnya nih, Kak Kevin. Kayak tips and trick, terus besoknya kayak misal lucu-lucuan. Itu udah harus jadi jadwal yang minggunya kayak gitu. Atau gimana tuh, Kak Kevin? Sebenarnya enggak sih Kak, kita bisa aja random gitu. Tapi kalau memang lebih bagus sih ya rapi gitu. Kayak misalkan hari ini tuh seharusnya kontennya komedi gitu. Besok-besok tuh kontennya tips and trick. Dulu di IG kalau kayak gitu kan tampilannya jadi rapi gitu ya Kak. Tapi kalau di TikTok sendiri menurut saya nggak ngaruh sih Kak. Karena orang nggak ngelihat di beranda gitu, biasanya setelah mengunjungi profil tuh langsung scroll aja gitu. Kalau di IG kan masih kita lihat
wah ini tampilannya bagus atau enggak. Kalau rapi kan biasanya video foto misalnya, atau hari ini tips, besok reels, besoknya lagi carousel gitu. Biasanya kan orang bikin rapi. Kalau di TikTok sendiri, kalau menurut saya nggak ngaruh sih Kak. Tapi kalau memang mau rapi kayak gitu ya mungkin bisa jadi nilai tambah aja. Maaf Kak, suaranya nggak kedengeran. Oke, jadi yang kemarin aku udah bilang sama Kak Agis juga ya dari yang sebelum-sebelumnya kalau teman-teman mau kontennya itu FYP, teman-teman memakai background ataupun ciri-ciri video yang memang lagi viral kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau FYP itu intinya jangan pernah bosen buat scroll TikTok kalau misalnya teman-teman mau kontennya FYP. Cek dulu, pokoknya aku bilang ATP amati tiru plak langsung pasti teman-teman langsung FYP. Dan satu lagi di jam-jam yang prime time yang memang orang-orang itu ngelihat lagi buka HP. Jangan di jam misalnya jam 12 malam ataupun jam 2 pagi itu pasti banyak yang nggak nonton. Kayak gitu. Jadi uploadlah di jam-jam prime time kayak gitu, di jam istirahat kerja, di jam pulang kantor kayak gitu. Betul ya Kak Kevin? Iya betul Kak. Nah, Tapi ya gitu, malah kadang-kadang kalau saya kan telat gitu. Kadang-kadang juga telat Kak. Jam 11 malam masih posting. Atau pernah juga sampai posting jam 1 atau pokoknya lewat dari jam 12 malam. Nah besoknya tuh tetap ramai juga. Kadang-kadang ada kasus kayak gitu juga. Yang malah kita niat-niat posting di prime time. Kadang-kadang penontonnya ada juga yang sedikit gitu. Di beberapa kasus malah kayak gitu. Yang pada intinya sih harus posting aja, mau itu lebih bagusnya di sebelum prime time atau di prime time, atau kalau misalkan kelewat nih prime time-nya, jangan sampai nggak posting nungguin prime time selanjutnya. Lebih baik jam 11 malam juga posting aja. Karena kecuali kalau bikin kontennya yang lama gitu, yang prosesnya panjang, ya usahakan tepat waktu. Kalau misalkan konten yang kita bisa bikin dalam 30 menit, posting aja. Lebih kayak gitu sih. Oke, yang penting upload konten aja ininya. Iya, wajib. Oke, dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya, bisa langsung aja ditanya di kolom chat ataupun langsung nih open mic-nya dan kita bisa sharing-sharing bareng sama Kak Kevin-nya. Kak Kevin menggunakan TikTok sudah dari setahun kah sudah atau baru-baru ini? Baru 2 bulan Kak. Oh baru 2 bulan, berarti bareng masuk ini Florisman. Nah, yang pas Pak Andika yang ngisi materi. Nah, memang saya sebelumnya udah tahu TikTok, malah teman-teman juga jualan di TikTok aja, karena kita udah merasa nyaman di tempat channel-channel penjualan kita yang biasa. Kita awalnya nggak tertarik gitu, tapi pas begitu, oh iya juga ya, sebenarnya ini kan peluang gitu, kenapa nggak kita coba aja. Pada saat Pak Andika ngisi materi itu besoknya saya langsung bikin Kak TikTok. Jadi kurang dari 2 bulan yang lalu bikin TikTok. Bikinnya udah lama, cuman baru dioptimasi beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau misalkan jualan di sosial media saya udah lama sih. Jadi seandainya saya kira TikTok itu sebenarnya nggak terlalu jauh sama sosial media yang lain. Yang pernah saya praktekkan sebelumnya diterapkan juga di TikTok, ternyata lumayan, apalagi di TikTok lebih enak daripada di channel-channel lain gitu.
Oke, berarti sudah tahu sebelumnya ya Kak Kevin ya. Oke. Mungkin kita next bisa lagi nih ngobrol-ngobrol sama Kak Kevin. Kita ulik-ulik nih gimana cara bikin konten dan lain sebagainya. Mungkin malam ini teman-teman sudah bisa lah terbayang-bayang gimana caranya buat konten ataupun bikin orang-orang nih follow akun kita. Kayak gitu. Yang pastinya gimana orang-orang follow akun kita dengan cara kita buat konten yang menarik. Kayak gitu. Oke Kak Kevin, mungkin hari ini tren eksklusifnya kita sudahi dulu. Nanti kita bisa next di minggu depan kita belajar-belajar lagi. Jangan bosan-bosan ketika teman-teman ataupun pemateri-pemateri ngajarin si teman-teman atau teman-teman belajar. Karena ketika teman-teman belajar, pastinya ilmu yang teman-teman akan dapatkan bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan penjualan dari teman-teman sendiri. Kayak gitu. Oke, makasih Kak Kevin atas materinya buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa dipakai sama teman-teman. Jangan, pokoknya aku bilang selagi ilmu itu gratis maka dipergunakan ya teman-teman semuanya. Kayak gitu. Makasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan sama Kak Kevin bisa teman-teman pakai. Kayak gitu. Aku Dia sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman seller semuanya. Terima kasih banyak Kak.